Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Bella, selamat hari Minggu Kak Mastri. Selamat hari Minggu Bang Nehe. Hari ini hari Minggu tanggal berapa ya Kak? Aduh Bang, udah lama ya nggak lihat tanggal jadi lupa Bang. Oh udah nggak lihat tanggal. Yang pasti Oktober ya Bang sekarang? Iya masih bulan Oktober. Kita buka masker dulu kali ya Kak. Yuk ah. Nanti nggak kedengeran suaranya. Pengap Bang. Pengap. Tapi kalau di luar pakai masker ya adik-adik. Iya. Hari ini kita bertemu lagi untuk ibadah Sekolah Minggu Madya dan Remaja. Iya Bang. Madya dan Remaja. Nah sebelum kita masuk ibadah, kita siapkan hati kita mau nyanyikan satu lagu penyembahan, kita mau nyanyi lagu Berikanku Hati. Teman-teman boleh menyiapkan hati untuk memasuki ibadah kita. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Dengan mengingat semua kebaikan Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sepenuh hati. Berikanku hati seperti hatimu ya Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaya di sekelilingku. Berikanku matamu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus telah menjagai kehidupan kami selama seminggu ke belakang. Pada hari ini Bapa, di hari Minggu ini, di pagi, siang, ataupun malam hari kami mengikuti ibadah via online streaming ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk anak-anak Tuhan kelas Madya Remaja untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati supaya kami semua bisa fokus selama ibadah ini sehingga kami dapat benar-benar merasakan kasih Tuhan melalui ibadah ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke Kak Bella. Gimana Bang? Apa tuh? Gimana ya Bang? Apanya gimana? Hari ini teman-teman diingatin tentang apa nanti firmannya ya? Kayaknya sih tentang sesuatu yang mengena banget ya Bang dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Iya, Bang Nehe sih iya. Ya. Karena Bang Nehe termasuk yang konsumtif. Sama dong Bang. Siapa yang tidak konsumtif Bang? Siapa yang tidak konsumtif, Kak Mastri?
Dari ketawanya kayaknya kita semua konsumtif ya. Tapi hari ini kita diingetin untuk tidak konsumtif. Gimana caranya? Apa ayat Alkitabnya nanti kita dengar di firman Tuhan ya Kak? Iya bang, pastinya apalagi sekarang gini bang. Sekarang kan ya kayak online shopping gitu kan kayak 10-10, 11-11. Wah Iya. itu ngeri banget sih bang. Ngeri Kak? Kira-kira abang suka ikutan kayak gitu nggak sih bang? Enggak. Yang enggak? selnya enggak, tapi enggak selnya ikut. Agak sombong ya. Saya curiganya gini ya bang, kan Gimana? kita janjian nih baju biru. Ah. Jangan-jangan abang kemarin Shopee ya? Oh, Beli enggak. bajunya? Enggak dong, masa Shopee adik-adik Lazada dong. Wih, Tokopedia. Beda. Gitu adik-adik, jadi ya nantilah kita dengar cerita firman Tuhan ya, dan apa yang harus diubah dari kita hari ini gitu. Pastinya bang, jadi sebelumnya kita nyanyi dulu kali ya bang? Oke dong, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi lagu apa Kak? Maunya apa bang? Kita karena kita yakin bahwa hari ini kita masih bisa ibadah, kita bisa bangun pagi, kita masih diberikan kesehatan karena Allah sumber kekuatan kita. Amin. Ayo Maka kita kita nyanyi dengan nyanyi. semangat. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Yuk sambil bergoyang, sambil bertepuk tangan dong. Kita tetap semangat walau di rumah. Kita nyanyi sekali lagi dari awal, hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Wah, kayaknya udah agak panas dikit ya bang? Udah Gimana? mulai semangat sedikit. Sedikit lah bang. Kita tambah lagi varionya Kita tambah gimana? lagi semangatnya. Kita nyanyi satu lagu lagi. Yuk ah. Kita nyanyi lagu Allah Itu Baik. Teman-teman boleh bangkit berdiri karena Kak Bella dan Bang Nehe juga akan berdiri sekarang. Apa tadi lagunya Kak? Lupa juga bang, apa ya? Kita mau nyanyi lagu Allah Itu Allah Baik. itu baik ya bang. Karena Allah itu baik, nyanyinya jangan sambil cemberut dong. Masa Allah itu baik, masa gitu ya bang? Nyanyinya harus dengan penuh Harus dengan sukacita, senyum. Sukacita dong ya. Yuk bangkit berdiri, jangan malu-malu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Lebih semangat sekali lagi dari awal adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan apa, Kak? Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Sekali lagi. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa lebih keras. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Wah, boleh tepuk tangan semua di rumah? Abang yakin adik-adik semua nyanyi dengan semangat tadi ya, Kak? Pasti Bang, namanya juga lagunya kan maknanya juga dalam banget ya Bang. Iya, apa sih tadi liriknya? Dia menyediakan yang kuperlukan katanya, menyatakan kebaikan. Iya. Nah, kira-kira apa ya kebaikan Tuhan yang terjadi di hidup Kak Bella selama seminggu ke belakang? Bolehkah Bang Nehe dengar? Boleh nggak ya kira-kira? Boleh dong, tapi sambil duduk ya Kak. Boleh deh Bang. Ya. Nanti setelah itu, setelah Kak Bella bagi berkat, menyatakan kebaikan Tuhan, adik-adik boleh di kolom komentar YouTube apa di WhatsApp grup Kak? Bebas deh Bang, mau PC ke kita langsung juga nggak apa-apa ya Bang? Boleh, ada nomor Kak Bella ya di bawah sini ya. Kita kasih kerjaan Bang Editor ya. Ya, itu nomor Kak Bella, nomor Bang Nehe nanti ya. Kita free 24 jam teman-teman. Oh, hotline service kayak Telkomsel. Iya Merek lagi, salah. Gimana Lanjut. ya Bang, orang kita itu artis Instagram sebenarnya cuman nggak mau ngomong ya. Iya, kita paid promote-nya agak mahal soalnya. Aduh gimana? Coba cerita dulu Kak Bella kebanyakan ini nanti. Apa tuh kebaikan Tuhan Kak? Kebaikan Tuhan dalam hidup sebenarnya hal yang simpel ya Bang. Karena kan kita cuma di rumah aja nih. Betul? Kalau di hidup kakak sangat bersyukur gitu ya. Dalam seminggu ini masih diberi kesehatan, masih juga bisa makan ya Bang ya. Kita mau jajan masih bisa, pokoknya kita mau senang-senang itu kayak kita masih bisa gitu walaupun kita di rumah. Itu kan suatu berkat ya Bang, dibanding kalau misalnya kita udah di rumah aja nih, ternyata kita nggak sehat nih Bang. Betul. Kan makin sedih ya Bang, udah di rumah aja terus kita, aduh aku sakit gitu ya, nggak enak ya. Kalau kakak sih simple, sederhana tapi ya itu berarti banget lah buat aku gitu. Kalau Bang Nehe, gimana nih gantian dong Bang? Oh iya, sebenarnya menyambung aja dari Kak Bella ya teman-teman. Karena kadang-kadang kalau tentang berkat Tuhan kan kita mikirnya harus yang gede Kak. Ya. Harus dapat hadiah yang besar, yang mahal. Atau pencapaian-pencapaian yang maksimal gitu. Padahal penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di hidup kita itu mulai dari hal-hal sederhana. Sama seperti Kak Bella bilang tadi. Betul, penyertaan Tuhan sempurna ya Bang? Betul, makanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Karena kita tahu banget. kita ada saat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan saja. Sambil menyiapkan hati, menyiapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku,
Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal sambil memaknai betapa besar kasihnya Tuhan untuk hidup kita semua. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Salam Marema, salam sukacita, semangat. Ya, ayo tetap ada shalom, tetap ada sukacita, tetap ada semangat ya. Baik, kita akan mulai firman Tuhan kita akan dengar-dengaran. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik kami di rumah, Madya Remaja, berdoa di tempatnya masing-masing. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Engkau pertemukan kami secara virtual, Engkau hadir di tengah kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Biarlah sebentar lagi kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu, telinga kami siap mendengar, hati kami siap menerimanya, dan Tuhan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Engkau yang berkata-kata Tuhan, hamba-Mu yang jauh dari sempurna, Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah tidak konsumtif. Tidak konsumtif ya. Dengan bacaan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 20 ayat 23. Satu ayat saja. Ya, sudah? Sudah dibuka? Oke, kita baca ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, itu firman Tuhan kita, satu ayat saja hari ini, tapi luar biasa. Kita coba gali ya. Pernahkah adik-adik melihat orang yang sering gonta-ganti gadget? Pasti, saya pasti tahu itu. Pasti pernah lihat ya, mungkin temannya atau juga adik-adik nih. Gonta-ganti gadget. Yang kalau ada yang baru langsung, "Mah, tolong beli, Mah." Gitu ya. Saya mau beli yang itu. Teman-teman saya udah punya. Ya, saya pernah lihat ada orang yang seperti itu ya. Setiap ada gadget keluaran terbaru, maka
dia akan berusaha membeli. Ya, membelinya padahal gadget yang dia punya juga baru keluar. Mungkin baru 3 bulan lah. Tapi karena dia sudah lihat yang baru, dia mau beli. Lebih parahnya, yang lama juga belum lunas cicilannya, diganti lagi dengan yang baru, cicilan lagi, gitu ya. Jadi luar biasa kalau hidup konsumtif, ya. Kalau gadget baru kalau ada gadget baru nih dipromosikan, wah itu langsung kan, kalau namanya promosi kan gencar, dia langsung kepo. Nah, setelah dia kepo apa? Timbul keinginan untuk memiliki. Setelah itu apa? Keinginan untuk membeli. Nah, kalau sudah membeli itu berarti urusannya mengeluarkan duit, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang lama dan yang baru sebenarnya fungsinya kurang lebih sama. Hanya mungkin warnanya, bentuknya yang berbeda, gitu ya. Tapi karena sudah kepo dan orang lain udah punya, langsung pingin beli lagi. Nah itu, jadi karena kepo dilanjutkan keinginan, maka dibelilah gadget baru tersebut. Ya, kalau ditanya dia membeli gadget baru tersebut, maka dia akan menjawab supaya tidak ketinggalan model, supaya nggak ketinggalan zaman, teman-temannya nanti dibilang kamu nggak zaman loh, gitu ya. Kemudian supaya dilihat orang mengikuti tren, ya, supaya dilihat orang mengikuti tren. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan, hanya keinginan, ya. Orang ini adalah gambaran orang yang konsumtif, yang secara sederhana dapat digambarkan dalam bahasa asing, gitu ya, bahasa Inggris. To buy something you don't need with the money you don't have, ya kan? With the money you don't have to impress someone you don't know. Jadi itulah sifat konsumtif yang diplesetkan, gitu ya. To buy something you don't need, kemudian apa? With the money you don't have, kemudian dilanjutkan to impress someone you don't know, ya kan? Ya, dia membeli barang yang nggak kamu butuhkan dengan uang yang nggak kamu punya, hanya untuk gengsi, hanya untuk pamer kepada orang-orang yang kamu sendiri nggak kenal. Nah kan, bagaimana tuh? Ya, jadi itulah ya, diplesetkan seperti itu bagi orang yang konsumtif. Nah, kalau definisi formalnya sih ya, kalau kita lihat definisi formalnya, perilaku konsumtif itu adalah tindakan seseorang membeli atau menggunakan barang atau jasa satu secara berlebihan, ya. Kemudian dia udah punya handphone, beli lagi itu berlebihan. Kedua, secara tidak rasional, nggak rasional alasannya apa sih? Mungkin ya karena warnanya saya senang, wah itu nggak rasional. Kemudian menimbulkan pemborosan, ya boros, yang sebelumnya juga masih bisa dipakai, beli lagi kan itu pemborosan. Kemudian mengutamakan keinginan bukan kebutuhan, ya itu tadi karena rasa kepo ingin beli, bukan karena butuh, misalkan untuk Zoom, waduh speknya harus seperti ini katanya dari sekolah, makanya dibeli, itu kebutuhan. Kemudian mengutamakan senang, ya karena senang, nah tadi yang enggak rasional tadi. Kemudian tidak mempertimbangkan kebutuhan tadi, seperti tadi ya, kalau memang butuh, sekolah menentukan spesifikasinya, handphonenya, gadgetnya harus segini, supaya bisa kamu Zoom dengan baik, atau dari sekolahnya mengatur seperti itu, ya kita beli, gitu ya, beli itu namanya sesuai kebutuhan, gitu ya. Orang konsumtif yang saya gambarkan di atas tadi, di awal tadi, mungkin adik-adik yang ada yang bertanya dalam hatinya, ya apa salahnya bang? Itu kan dia nggak mengganggu orang lain, gitu ya, uang sendiri. Ya uang sendiri, benar. Ya, apalagi kecenderungan zaman now seperti itu kok, ya dia ikutin aja. Apa salahnya bang? Oke. Kita coba jawab pertanyaannya dengan bahan firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Ya, kita baca ulang coba ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar,
tetapi bukan segala sesuatu membangun. Mari kita lihat jawabannya. Ya. 1 Korintus 10 yang pertama aja dulu. 10 ayat 23a. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya. Beli gadget baru, walau yang sebelumnya masih bagus, masih berguna, apakah boleh? Boleh. Beli sesuatu yang ngetren, apakah boleh? Boleh. Setiap hari belanja belinji, apakah boleh? Boleh. Tapi, lihat, 1 Korintus 10 ayat 23a tadi itu belum titik, ya, belum titik. Kita lihat. Beli gadget baru walaupun sebelumnya masih baru, apakah boleh? Boleh. Tapi apakah itu berguna? Ya, jika berguna silahkan. Nah, ya, jika berguna silahkan. Namun kalau itu tidak berguna, firman Tuhan katakan, bukan abang loh ya. Firman Tuhan katakan lebih baik jangan. Jangan ya. Jangan-jangan itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Ya, beli sesuatu yang ngetren, apakah boleh? Boleh. Tapi kata firman Tuhan tadi, apakah itu berguna? Kalau berguna silahkan. Ya, namun kalau tidak berguna jangan. Ya kan? Ya, kalau nggak berguna jangan. Kemudian belanja belinji sana setiap hari, boleh? Boleh. Apalagi kalau uangnya banyak gitu ya. Tapi, apakah itu berguna? Kalau setiap hari belanja sih kayaknya sudah bukan berguna lagi gitu ya. Untuk apa lagi gitu ya kalau setiap hari belanja. Ya. Jadi itu firman Tuhan katakan, boleh kalau itu berguna. Tadi ada sempat abang sampaikan kata kebutuhan, keinginan. Nah, coba kita lihat. Sebelum kita lanjut untuk menjawab pertanyaan tadi. Kita coba lanjut. Apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Ya. Kebutuhan bersifat perlu. Kebutuhan itu bersifat perlu, mengikat dan objektif. Jadi objektif artinya dinilai oleh semua orang, oh ini butuh. Nah, maka itu sudah dianggap butuh. Sedangkan keinginan bersifat tidak harus, enggak harus. Ya, enggak harus beli, enggak beli juga enggak apa-apa gitu. Tapi sifatnya juga subjektif. Nah, itu kebutuhan dan keinginan. Kedua, kebutuhan mengutamakan manfaat dan fungsi dari barang yang dibeli. Ya. Sedangkan keinginan mengutamakan kepuasan, selera, gengsi, bisa pamer. Nah, itu kalau keinginan. Ya. Jadi antara kebutuhan dan keinginan dua sisi yang berbeda. Ya. Yang bertolak belakang. Tapi bisa saling mendukung, udah ingin dan ada butuh, wah itu bagus banget. Gitu ya. Nah, apa sih firman Tuhan katakan tentang keinginan? Kita lihat Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Ini berbicara tentang keinginan ya. Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Kita baca. Sudah ketemu? Oke, kita baca ya. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Waduh, ngeri ya. Keinginan kalau tidak bisa dibatasi, dikatakan firman Tuhan, ya, itu akan menyeret kita, ya, karena kita dipikat olehnya. Nah, karena keinginan, kalau dalam firman Tuhan, keinginan itu selalu dipersandingkan dengan keinginan duniawi. Jadi kalau dibicara keinginan sini adalah keinginan duniawi gitu ya. Kalau itu kita ikut-ikut, maka kita akan diseret, dipikat. Namanya dipikat berarti kita sudah tertarik gitu ya. Ya, udah tertarik. Jadi apa yang terjadi? Kalau itu sudah dibuahi maksudnya kita lakukan, ya, maka akan melahirkan dosa. Bagaimana bisa beli gadget jadi dosa gitu ya? Nah, kita lihat tadi. Dia udah punya beli tadi cicilan.
Kemudian beli lagi yang baru cicilan, beli lagi yang baru cicilan. Kemudian apa yang terjadi? Nggak bisa nutupi cicilan. Dia lari. Nah, itu kan udah dosa, ya. Keinginan yang dibuahi. Nah, itu contoh sederhana. Ya. Jadi jangan sampai adik-adik kami, anak-anak kami, media remaja jangan sampai seperti itu ya. Jadi jangan konsumtif. Nah, kemudian kita jawab lagi yang tadi. Kita lanjutkan. 1 Korintus 10 ayat 23b. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saya ulang ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Tadi beli gadget baru walaupun yang sebelumnya masih baru, apakah boleh? Boleh. Tetapi apakah itu membangun? Jika membangun silahkan, namun pada umumnya itu enggak membangun. Gitu ya. Ya, beli sesuatu yang ngetren, apakah boleh? Boleh. Apakah itu membangun? Ya, boleh-boleh saja. Kemudian ya belanja belinci sih sudah pasti enggak membangun lah ya. Kata firman Tuhan tadi jelas. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Supaya kita lebih mengerti, mari kita buat contohnya. Ya, kita buat contohnya. Saya sendiri senang lagu-lagu ngebeat, gitu ya. Ya, saya senang itu. Kemudian yang genre rock, saya juga senang. Ya, jadi suatu saat misalkan saya jalan-jalan di Braga. Di Braga banyak banyak bar gitu ya dengan musik yang ngebeat. Nah, kemudian saya dengar musik di sana, kemudian waduh, saya ingin nih. Saya masuk ke dalam, ya. Saya enggak mabuk-mabukan di dalam, tapi hanya dengar musik. Wah, keinginan tadi tercapai. Tetapi apakah itu membangun? Ya, ayo, membangun enggak? Itu enggak membangun. Kenapa? Misalkan ada siapa nih anak-anak KKR yang sering jalan-jalan juga ke lewat-lewat di tengah kota, ngelihat abang masuk ke bar, itu Bang Lukas masuk ke bar, ngapain ya? Waduh, kalau gitu saya juga lakukan yang sama. Jadi nggak membangun. Padahal saya hanya mau dengerin musik ngebeat, nggak mabuk-mabukan, gitu ya, nggak merokok, nggak ya. Pokoknya yang negatif dalam bar saya nggak lakukan, hanya mendengar musik. Ya, tadi kan kita bertanyaannya boleh atau tidak boleh? Boleh, tetapi apakah itu membangun? Ternyata tidak, karena tidak membangun akibatnya dosa. Kenapa dosa? Tadi anak KKR yang lihat saya akhirnya melakukan hal yang sama, tapi ekses negatifnya juga dia lakukan. Karena dia berpikir, Bang Lukas juga lakukan nih, gitu ya. Guru saya lakukan, ya. Jadi itu jadi negatif, jadi nggak membangun. Ya, itu contoh pertama. Contoh kedua apa? Nah, kalau di sekolahnya nih, di sekolahnya mungkin saya nggak tahu apakah di sekolahnya ada geng-gengan ya. Biasanya ada di sekolah SMA, SMP itu geng-gengan. Kemudian ada geng yang cukup orang tuanya berduit. Kemudian beli gadget-gadget tadi, setiap ada gadget baru, kita beli yuk. Kita minta orang tua beli gadget baru, satu geng itu nunjukin sana sini. Kemudian ada kelompok yang biasa-biasa. Akhirnya ada timbul perpecahan. Ya. Tadi pertanyaannya, boleh nggak beli gadget baru? Boleh, tetapi apakah itu membangun? Kalau sudah geng-gengan, membuat retak persahabatan, itu sudah tidak membangun. Apalagi udah jatuh ke dalam bully. Wah, itu lebih bahaya lagi. Jadi, ya ingat, firman Tuhan ini jelas. Boleh, tapi harus lihat apakah berguna, apakah membangun. Kalau dua-duanya oke, silahkan. Gitu ya. Kalau dua-duanya oke, silahkan. Berarti itu bukan masuk kategori konsumtif. Ya, kalau masuk kategori konsumtif tadi udah keinginan, nggak rasional, gitu ya. Banyak hal yang latar berbalikan dengan kebutuhan. Nah, jadi sekali lagi jangan konsumtif, ya. Jangan konsumtif. Ya, belilah sesuai dengan kebutuhan, ya. Belilah yang membuat itu membangun, ya.
Yang diminta Alkitab, sebenarnya ada Alkitab meminta kita konsumtif loh. Aneh kan? Alkitab meminta kita konsumtif. Konsumtif apa? Konsumtif terhadap firman Tuhan. Nah, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Nah, ini coba kita lihat. Loh, kok firman Tuhan menyuruh kita konsumtif? Tadi jangan konsumtif, tapi ini lihat. Nih, konsumtif apa? Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Ya, sudah? Kita baca ya. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, lihat, perhatikan ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita disuruh suka firman Tuhan. Konsumtif tadi kan identik dengan suka, kesukaan. Nah, ya, kita disuruh konsumtif terhadap firman Tuhan. Kalau ini kudu harus, gitu, nggak ada larangan. Malah ini kebutuhan dan sangat membangun kalau konsumtif terhadap firman Tuhan. Ya, kebutuhan dan sangat membangun. Ya, jadi pasti orang tua juga pingin anaknya suka akan firman Tuhan, konsumtif akan firman Tuhan. Kami guru-guru KKR juga senang melihat adik-adik kami madya remaja suka akan firman Tuhan, konsumtif akan firman Tuhan. Wah, itu senang banget. Maka itu bisa kita lakukan, ya. Kami dorong adik-adik kami untuk lakukan. Karena itu sekali lagi itu berguna dan sangat membangun. Gitu ya. Jadi mari adik-adik kami jangan hidup konsumtif terhadap barang yang kurang berguna. Bijaklah menggunakan uang yang diberikan orang tua, gitu ya. Bijak-bijak menggunakannya, dan tentunya itu akan berguna untuk masa depan adik-adik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak hidup dalam konsumtif, membeli barang-barang yang tidak berguna, tetapi Tuhan menolong kami pada firman-Mu hari ini supaya kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami membeli barang-barang yang berguna dan sesuai kebutuhan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan tolong juga kami supaya kami mencintai firman Tuhan, memiliki kesukaan akan firman Tuhan, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bang Lukas. Jadi intinya kita tidak boleh apa Bang tadi? Tidak boleh hidup konsumtif, Konsumtif. mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang hanya pengen aja gitu. Jangan sampai gini ya, beli sesuatu nih, padahal keinginan nih, tapi kita ngaku-ngaku gitu. Tapi kan aku butuh ini, aku butuh gitu. Iya. Kayak pembelaan diri Bang, Dibutuh-butuhin. padahal mah nggak butuh sebenarnya. Itu teman-teman, jadi kita belajar lagi hari ini tentang itu ya. Semoga, karena kan corona ini kita belum tahu Kak selesainya kapan, Ya, COVID-19 betul banget, Bang ini. Nene. Jadi kita harus hidup lebih hemat. Kalau bisa justru yang biasanya kita pakai untuk beli hal-hal yang bukan kebutuhan kita, mungkin kita bisa pakai buat yang lain. Kita mungkin bisa memberi untuk orang lain yang Betul. kekurangan ya Bang. Nggak Misalnya, harus besar ya. Misalnya yang Misalnya, Bang. biasanya kan beli make up untuk ke mall, jalan-jalan, untuk Sekarang ke kan gereja. di rumah aja Bang, nggak usah Di make up rumah dong. aja. Boleh make up itu Oh, sebagai boleh ya. penghargaan terhadap diri kan Kak Mastri ya. Tapi jangan over gitu. Iya, Jadi kalau betul. biasa pakai 7 hari dalam seminggu, 7 hari dalam pakainya jangan seminggu. 7 hari lagi. Nah, sisanya tadi yang bisa kita pakaikan untuk hal yang lain. Begitu. Oke, sekarang salah satu cara kita mengucap syukur dan juga berterima kasih sama Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Jadi kita nyanyi lagu apa nih Bang? Sambil kita mengumpulkan persembahan nih Bang. Kita nyanyi dari lagu Kidung Jemaat, judulnya Hidup Kita Yang Benar. Nomornya nggak tahu berapa, cari sendiri ya teman-teman. Iya, kita kasih PR adik-adik. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur
dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Oke, persembahannya sudah dikumpulkan. Sekarang kita masuk doa untuk persembahan dan juga doa syafaat sekalian ya Kak ya. Betul sekali Bang Nehe. Mari Jadi, kita siapkan hati untuk masukin doa, gitu kan ya? oh iya teman-teman, kalau misalnya biasa kita sekolah minggu kan ditanya tuh Bang, Apa tuh? siapa nih yang mau didoain? Oh iya benar. Nah sekarang kan kita online gini, boleh aja loh kalau masukin di kolom komentar ya. Boleh. Bang aku mau ujian, Kak Betul. aku mau ujian doain, kayak gitu boleh ya Bang? Tapi kita doainnya di minggu depannya gitu kira-kira Kak ya. Ya betul teman-teman, jadi jangan malu-malu nanti, aku pengen nih doain tapi gimana ya, malu dibaca gitu. Padahal nggak apa-apa ya. Iya, atau kalau malu di kolom komentar boleh langsung di grup WhatsApp kelas atau PC gurunya, Bang Nehe, Kak Bella kan kita ada ketumbar juga kan? Iya Bang, Boleh di bener PC banget. guru ketumbarnya. Oke, sekarang kita mau doa syafaat dulu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah yang memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan, biar Tuhan persembahan ini dapat dipakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan bagi orang-orang yang memerlukan. Saat ini kami mau berdoa bagi kesehatan kami, Tuhan mengetahui kondisi kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, biar Tuhan yang jagai kesehatan kami yang dalam keadaan baik, atau kami juga yang dalam keadaan kurang baik, Tuhan yang sembuhkan segala macam sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, ataupun dalam keluarga kami, supaya betul-betul Bapa melalui kesembuhan kami, melalui tubuh kami yang sehat, kami dapat memakaikan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan yang berkati persekolahan kami yang menghadapi ulangan harian ataupun ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester nanti, biar Tuhan yang menjagai semuanya, Tuhan yang membantu kami dalam proses belajar. Kami tahu Bapak, proses belajar kami tidak berjalan dengan baik mungkin karena harus dilaksanakan secara jarak jauh, tapi biar Tuhan yang memberkati anak-anak Tuhan untuk dapat tetap berprestasi di tempat mereka menempuh pendidikan masing-masing. Kami berdoa bagi orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, Tuhan jaga berkati agar melalui rezeki yang Tuhan berikan, keluarga kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, bagi setiap orang yang melayani di gereja Tuhan, biar Tuhan yang jagai terus, jauhkan dari segala macam sakit penyakit, dari virus corona maupun virus-virus lain, sehingga semua pelayan Tuhan, kakak abang sekolah minggu, pendeta, dan pelayan Tuhan yang lain dapat terus melayangkan pelayanan mereka untuk kami yang masih harus tetap di rumah dan belum bisa berkumpul bersekutu bersama. Tuhan masih banyak yang mau kami doakan, tapi sebelum kami mendoakannya, Engkau telah mengetahui, kabulkan semua sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Gimana Bang? Belum selesai. Ini pasti Belum. kiranya udah yes selesai. Belum ya? Belum, karena kita ada tugas. Tugas Bang? Kok jadi deg-degan ya Bang? PR. Tugas. Bukan. Ini aktivitas. Aktivitas ya. Aktivitas kita minggu ini, apa Kak Bella? Boleh dijelaskan oleh Kak Bella ya? Wis kayak guru banget ya aku ya. Kita hari ini mau melakukan challenge Bang, kayak di YouTube gitu. Namanya minimalism challenge. Itu benar nggak sih ininya pengucapan kakak? Minimalism challenge ya.
nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Bahasa Indonesianya tantangan hidup minimalis. Yes, betul banget. Jadi apa tuh Bang hidup minimalis? Loh, baru aku mau nanya ke Kak Bella, apa tuh hidup Oh minimalis? gitu ya. Jadi hidup minimalis itu bukan berarti kita pakai baju yang mini-mini gitu ya Bang. Bukan pakai rok-rok setengah jadi ya. Bukan. Jadi hidup minimalis itu kita mencukupkan dengan apa yang ada. Kita nggak konsumtif, kita nggak berlebihan ya Bang. Tidak boros. Tidak boros. Jadi tugasnya gampang kok, sederhana. Gimana tuh? Gimana ya? Yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah saat ini. Misalnya, ada contohnya kalau adik-adik lihat di Instagram atau di Facebook, di YouTube, ada yang menggunakan barang-barang daur ulang. Wah bener Bang, pasti banyak ya kan kita suka GoFood makanan tuh. Ada botolnya, ada bungkusnya, misalnya kita pakai ulang untuk apa ya? Mungkin menanam tumbuhan, kayak hidroponik kayak gitu kan di cup bekas ya Bang ya? Betul. Jadi Atau kita nggak perlu beli pot. beli pot, atau sesederhana jadi hiasan di rumah mungkin. Kan ini waktu luang agak banyak ya. Sekolah Iya. cuma sampai jam 12 nggak sih Kak? Kayaknya sih kalau negeri gitu Bang. Iya Kalau kan, swasta beberapa pas sore. sekolah sampai jam 12, nah sisanya itu bisa digunakan untuk hal-hal menghias rumah dan seterusnya. Atau misalnya, kalau adik-adiknya suka banget beli-beli Kak, Waduh. mereka harus lakuin apa ya? Aduh gimana ya? Kita usahakan membeli barang supaya kita tidak beli lagi barang itu. Ya misalnya contohnya mungkin kita beli sedotan yang apa sih Bang? Yang Namanya? stainless. Stainless. Nah jadi kan kita nggak perlu Sedotan plastik lagi ya, kemana-mana. Jadi selain kita berhemat, kita juga bisa menjaga Lingkungan. Nah, contoh-contohnya, nih ditampilin di layar ya contoh-contohnya. Ini didokumentasikan dalam bentuk apa ya Bang? Ya, Dalam bentuk apa ya Bang? dalam bentuk postingan dong, kan kita nggak bisa ke rumahnya adik-adik masing-masing. Biar eksis dong adik-adik. Postingnya di mana bolehnya? Di mana ya? Asal jangan di hatiku aja Bang. Aduh, Bang Nehe bingung jawabnya apa. Enggak lah, yang pasti di Instagram atau kirim ke WA, grup atau PC boleh ya Bang? Boleh dong. Jangan lupa di tag ya, KKR Bandung Pusat. Pusat. Gitu. Jadi boleh pakai hashtag minimalism challenge atau pakai hashtag KKR Banpus juga boleh. Nanti kakak abangnya boleh reposting Yups. di akunnya KKR Banpus. Itu boleh aktivitas foto, kita. boleh video, boleh TikTok, terserah deh Bang, pokoknya media sosial deh. Tutorial gitu boleh ya, Tutorial DIY dan boleh. seterusnya. Oke, menutup ibadah kita mau nyanyi satu lagu lagi Kak. Oke Bang Nehe, Kita nyanyi lagu apa ya? Aku ingin selalu. Apa Itu apa ya judulnya? Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas hari ini ya. Jangan kangen, minggu depan kita masih bertemu lagi. Bang Nehe minggu depan di kelas balita kalau mau nontonin balita. Jangan lupa subscribe aja ya teman-teman. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita nyanyi sekali lagi sambil berdiri Kak, biar lebih semangat yuk Kak. Ayo kita bergerak ya Bang. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai apa? Bagai Raja Wali. Melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali lebih keras. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dadah, sampai bertemu minggu depan.